Assalamualaikum, hai semuanya, hai bunda-bunda, hai teman-teman. Gimana nih untuk budgeting bulan Novembernya? Apakah semuanya lancar? Ya mudah-mudahan pada lancar dan sesuai sama pos-pos yang udah kita tentuin ya. Nah, untuk budgeting kali ini aku nggak ngebagi kayak biasanya bun, yang biasanya aku bagi dari penghasil harian, tapi kali ini aku ngebudgetingnya dari dana arisan aja yang aku pinjam dulu, nanti aku ganti dengan penghasilan hariannya Pak Su. Tapi tetap harus konsisten ya bun, jadi ini karena tukar posisi aja. Oke, lanjut aja ya bun. Seperti biasa, ini untuk budgeting aku udah sebagian aku tulis di buku budgetingnya, cuma belum sempat aku isi nominalnya, dan kali ini tinggal ngisi nominalnya aja. Kalau untuk nominalnya sendiri masih tetap seperti bulan-bulan kemarin ya bun, cuma ini untuk pengeluarannya ada yang sedikit berubah. Ada yang beberapa itu ada tambahan pengeluaran di pengeluaran pokok. Kalau untuk pengeluaran wajib masih tetap itu arisan masih 900.000. Untuk sedekah aku masih budgetin 150.000. RPDAM itu bulan ini aku agak naik ya bun, karena memang pemakaiannya lebih banyak daripada bulan-bulan kemarin. Itu ada di 200.000, jadi aku over budget 50.000. Dan untuk beras itu aku tetap masih 250.000. Nah, kalau untuk belanja bulanan masih tetap 500.000, belanja mingguan juga masih tetap 450.000. Kalau untuk gas dan galon ini aku gabung aja ya jadi satu, jadi totalnya 120.000. Untuk jajan anak masih aku tetap budgetinnya 300.000 untuk sebulan, jadi perharinya 10.000 ya bun. Untuk bensin itu aku masih tetap budgetinnya 200.000. Dan pulsa internet aku juga masih tetap ngebudgetin 100.000. Dana hiburan di sini aku pakai 200.000. SPP ngaji ini yang baru aku tambahin ya bun, di pengeluaran pokok itu ada SPP ngaji dan uang kas sekolah anakku itu sebesar 60.000. Nah, tadi dana hiburan tetap ya bun 200.000. Untuk tabungan kali ini aku kurangin karena bulan ini tuh memang bener-bener banyak pengeluaran, jadi kali ini aku budgetingnya sekitar 300.000. Untuk skincare-nya itu 100.000, dan kali ini ada pengeluaran tambahan di sini karena nggak tetap ya bun. Di sini aku kasih judul pengeluaran sementara. Jadi pengeluaran sementara itu bun meliput untuk bayar ongkos tukang, karena memang di rumah lagi ngerjain apa ya bun, rumah itu lagi direnovasi, jadi ada biaya tambahan yaitu bayar tukang, kopi dan gula, terus juga jajanan tukang, dan yang terakhir itu air galon. Nah, memang di sini sengaja bun untuk keperluan sementara ini aku pisah dengan pengeluaran pokok ya, karena kan ini tuh enggak seterusnya ya ada bun. Insya Allah mungkin ini sementara aku budgetingnya sekitar untuk 1 bulan. Tapi nanti insya Allah aku bikin evaluasi lagi kira-kira itu Pak tukangnya kerjanya berapa lama, karena di sini aku pakai jasa mereka itu harian bukan hitungan borong gitu ya bun. Jadi untuk biaya ongkosnya itu belum tahu pasti itu habisnya berapa. Ini hanya perkiraan harian aja tuh tadi sekitar 475 untuk 3 orang tukang. Dan untuk jajanan itu aku sehari aku budgetin 15.000. Dan yang terakhir itu untuk air galon itu budgeting perkiraan sebulan 60.000, jadi perharinya 2.000 gitu ya bun ya. Nah, sebenarnya ya bun di bulan November ini banyak banget pengeluaran aku, pokoknya over budget banget ya. Tapi alhamdulillahnya kok ya kebenaran banget, aku itu dapat arisan gitu ya. Jadi memang sebelum aku dapat arisan aku sudah merencanakan untuk memasang air PDAM, dan rencananya itu aku ambil dari uang tabungan gitu ya.
Tapi alhamdulillahnya pas arisan aku keluar, sekalian aja aku ambil dari uang arisan ini karena memang hasil dari uang arisan itu Bun aku pakai buat ngerenov rumah. Jadi sekalian aja dananya aku masukkan di situ. Jadi untuk uang tabungan aku aman. Nggak ngambil dari uang tabungan ya Bun. Jadi aku satuin aja untuk renov rumah dan pemasangan PDAM itu di dana arisan. Nah, karena sebenarnya ini aku udah 2 tahun menempati rumahku ini Bun, dan memang belum ada pemasangan air PDAM. Jadi aku memang berinisiatif untuk aku pasang sendiri aja, daftar sendiri, ya nggak harus nunggu ada pemasangan komersil gitu ya Bun. Dan biayanya itu memang lumayan mahal. Untuk biaya pemasangan pipa induk sepanjang 30 meter ya Bun, karena posisi rumah aku itu ada di tengah-tengah dan kanan kirinya itu belum ada rumah ya Bun. Ada rumah di sebelah kiri aku, tapi beliau itu udah ada pipa induk jalurnya dari samping rumah. Nah, sedangkan aku dari jalurku ini di depan rumah memang gak ada pemasangan pipa induk sebelumnya ya, mungkin karena belum ada bangunan, dan akulah orang pertama yang memasang pipa induk itu. Jadi pemasangannya itu memang dibutuhkan pipa sepanjang 30 meter, dan untuk biayanya ya memang kurang lebih sekitar 6 juta ya Bun. Oh iya, mohon maaf banget ya Bun, sebelumnya aku lupa banget mau nyapa-nyapa buat teman-teman dan bunda-bunda. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah sehat selalu dan bahagia selalu ya Bun. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel aku, yang selalu support channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tinggalkan jejak di kolom komentar agar aku bisa bersilaturahmi ke channel teman-teman semua. Terima kasih. Oh iya Bun, aku juga mau menjawab ini pertanyaan teman-teman di budgeting aku sebelumnya. Ada yang menanyakan kalau dana yang udah didapat penghasilannya melebihi dari dana anggaran yang udah dipos-poskan, itu sisa uangnya dikemanakan. Nah, di sini sisa uang dari penghasilan Pak Su karena harian itu kalau ada lebihnya aku anggarkan di dana renovasi rumah ya Bun, karena memang rumah aku itu belum 100% selesai, masih sedikit-sedikit dikerjakan. Dan kalaunya pun nggak masuk di dana renovasi rumah, itu buat jaga-jaga aja jikalau kita lagi sakit atau ada memang kebutuhan yang mepet banget nih ya. Jadi dananya itu bisa aku ambil dari lebihan penghasilan Pak Su gitu Bun. Nah, di sini aku mau bercerita Bun bagaimana cara aku mendapatkan rumah tanpa ambil uang di bank gitu ya Bun. Jadi aku lebih memilih untuk ikut arisan, karena kalau kita ikut arisan kita diwajibkan atau dituntut untuk bertanggung jawab atas dana arisan. Nah, kalaunya pun tuh ya Bun, misalnya nih uang arisannya kurang nih, jadi yang dikurangin tuh ya pasti bukan uang arisannya, pasti lebih ke uang belanjanya. Jadi kalau kayak gitu kita insya Allah ya Bun lebih menjamin aja gitu bagi aku, daripada kalau kita hanya nungguin nabung nih ya. Ini versi aku ya Bun. Kalau kita nungguin nabung terus juga pasti kalau ada keperluan dikit aja ambil di tabungan kan ada gitu ya. Tapi kalau ikut arisan itu duitnya nggak bisa diganggu gugat lagi, kecuali itu arisannya kita udah dapat gitu ya. Nah, jadi kalau aku ya Bun, kalau udah dapat arisan aku lebih memilihnya itu untuk dana rumah. Jadi emang meskipun kita dapat arisan nggak bisa foya-foya juga, nggak bisa untuk senang-senang keluar makan gitu, enggak ya, tetap hiduplah sewajarnya seperti biasa di saat kita nggak punya uang gitu ya. Dan metode ini aku udah terapkan selama kurang lebih 7 tahun ya Bun ya. Jadi aku tuh selalu ikut arisan, nanti habis ikut lagi, dan dananya tuh semuanya masuk ke dalam rumah. Jadi memang menurut aku nih akurat banget ya Bun, daripada kita hanya nungguin tabungan. Apalagi kalau kita ambil uang di bank kan itu ada bunganya juga yang harus kita bayarkan. Tapi kalau arisan kan Bun nggak pakai bunga segala gitu, jadi lebih
uangnya tuh lebih murni aja, kita nggak capek-capek ya harus mikirin bunganya. Ya, jadi cukup itu aja ya Bun, tips-tips dari aku cara aku mendapatkan rumah. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda di rumah. Tidak ada niatan di dalam hati aku ya Bun untuk ria ataupun pamer, karena di sini aku hanya menuangkan apa yang aku alamin dan apa yang udah aku lakuin selama ini. Nah, untuk dana pengeluaran sementara aku nggak gabung ya Bun di apa itu namanya di dompet pintar aku, karena juga slotnya juga udah nggak muat, udah pas ya dengan apa yang aku anggarkan, aku budgeting. Jadi ini uangnya aku masukin aja ke Ziploc binder aku. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Bun ya. Terus juga bukan niatan aku untuk ria atau pamer. Kita saling berbagi inspirasi aja ya Bun. Mana-mana yang bisa diambil baiknya diambil. Terus kalau memang ada yang buruknya dibuang aja. Jadi wassalamualaikum. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.